saking kecilnya gue juga gak ngerti kenapa kayak orang-orang ngeliat gue kayak aneh gitu. Kadang-kadang ke pasar dipegang-pegang rambut gue gitu, kayak ini pakai wig nggak sih apa segala macam gitu. Dan beberapa kali tuh kayak pulang sekolah apa pulang les gue lupa juga, gue tuh dilemparin batu. Stigma yang paling ngeganggu adalah mereka menganggap kita kotor. I swear to God, di tempat mana dari Sabang sampai Merauke dan nggak ada anak Indonesia Timur yang kuliah di kampus-kampus ternama, pasti ada. Di ujung manapun pasti ada. Yes. Pink rambut, aku Papua. Itu kayak kadang-kadang gue juga sedih, tapi itu value yang bener-bener maksudnya unik. Orang yang diundang kan kalau di Indonesia Timur berhubungnya langsung sedih segala macam, enggak. Gue mau membawa sesuatu warna yang baru kalau itu di tahun ini dan ke depan kita adalah talenta-talenta yang bersemangat untuk maju gitu kan. Kita punya value gitu. Mimi Chan, minum-minum cantik bersama Prilly, take 1. Mimi Chan, minum-minum cantik. Mimi Chan. Welcome back to my channel dan my studio. Setelah pandemi corona ini udah gak pernah nyentuh-nyentuh studio sama sekali dan udah kayak kangen banget, akhirnya bisa balik lagi. Dan aku hari ini bersama Kak Elvi. Hai. Ini biasanya apa? Prilly Lovers. Prilvers biasanya. Prilvers. Hai. Nah, aku tuh kenal sama Kak Elvi, mirip Kak gak sih? Iya, kayak gue yang tua ya. Iya, bener. Berapa? 5. Oke, itu harus tahun. Ya, gak sampai gak kalah. Oke, jadi aku kenal sama Elvi karena kita itu sama-sama bergabung di salah satu platform namanya Indois. Jadi Indois Network ini platform yang memang tujuannya itu untuk memajukan Timur, ya, Indonesia bagian Timur. Yes, kita ingin mematahkan stigma-stigma orang tentang Indonesia bagian Timur dan memajukan wisata-wisata di Indonesia Timur yang luar biasa. Ya, benar. Bagus banget. Tapi bukan cuma wisatanya juga sih, orang-orangnya terlebihnya yang benar-benar kita pengen mengangkat. Yes. Mereka melalui platform Indois Network supaya mata banyak orang juga terbuka bahwa dari real life stigma-stigma yang berkembang kalau orang Indonesia Timur tuh terbelak. Iya, benar-benar. Ya kan, seperti itu kurang terpelajar atau segala macam tuh bisa dipatahkan. Jadi kita raise awareness about sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga gitu, yang sebenarnya berkualitas, nggak kalah sama orang-orang di ibu kota gitu kan. Nah, terus adanya Black Lives Matter ini akhirnya orang sadar ternyata Black Lives Matter ini berlaku bukan cuma di Amerika atau negara-negara yang sekarang lagi protes aja, tapi sebenarnya di Indonesia juga kasus itu tuh sudah, maksudnya kasus orang yang punya stigma nggak bagus soal orang Timur atau orang berkulit hitam tuh udah ada di negara sendiri gitu kan. Dan terjadi tuh di kalangan anak muda tuh banyak banget. Di anak muda tuh banyak, tapi sebelum kita ke situ aku mau nanya-nanya sama Elvi. Tapi kamu tuh keturunan apa? Kalau aku sebenarnya represent namanya Melanesia. Oh, Melanesia. Jadi Melanesia itu adalah satu mungkin bisa dibilang suku ya dan ras yang tersebar dari kalau Indonesia Timur tuh dari Nusa Tenggara sampai di Papua. Jadi Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, sama kalau dilihat di secara geografis kan udah sama beberapa negara-negara Pasifik. Nah, itu tuh disebut Melanesia karena rasnya tuh mirip-mirip. Oh, ya. Oke. Jadi papa kamu? Papaku benar-benar orang asli Papua. Mama orang Maluku. Kita satu kampung. Pengen tos tapi lagi physical distancing ya. Jadi kayak gini. Tos dari jauh. Kita benar-benar sekarang kalau ketemu sama orang udah nggak bisa peluk-pelukan, nggak bisa ini. Jadi kalau tos dari jauh aja. Terus tapi kamu dari awal dari kecil udah di Jakarta? Kalau dari kecil ya di Jakarta baru beberapa tahun terakhir. Oh iya, baru berapa? Baru sekitar 3 tahun deh. Baru banget dong. Iya, baru banget. Jadi sebenarnya 3 tahun tuh masih masa adaptasi tapi udah lumayan. Kalau aku sih adaptasi udah nggak terlalu susah juga ya adaptasi, karena memang sebelum datang ke Jakarta juga udah banyak punya jejaring pertemanan dengan siapa aja. Jadi udah nggak kaget juga kalau kayak gue bener-bener datang dari daerah dan susah untuk beradaptasi. Apa sih pengalaman buruk gitu? Nih gue nyeritain, nih kalau di masa lalu kayaknya gue butuh tisu nih.
jadi tisu guys. jadi kalau sebenarnya buat kebanyakan orang, kalau gue sendiri nggak mau terlalu ingat masalah gue karena dari kecil benar-benar I live in different culture, different people, like ya kalau ini kan kelihatan banget gitu gue hitam, keriting gitu-gitu kan, jadi But you're beautiful. oh thank you. Yeah, I think everyone is beautiful in their own way. Yes. Nah jadi pokoknya gue udah ngerasain banget stigma itu dari gue kecil. I mean like dari TK juga udah ngerasain banget gitu, kayak punya teman tuh cuma sedikit segelintir orang gitu. Like sebenarnya gue juga punya teman dikit juga. Yeah, at the time kan I just 5 years old and I don't know anything about that kan. Gue saking kecilnya gue juga gak ngerti kenapa kayak orang-orang ngeliat gue kayak aneh gitu. Ada sih ibu-ibu kalau kadang-kadang ke pasar dipegang-pegang rambut gue gitu, kayak ini pakai wig nggak sih apa segala macam gitu. Tapi kalau untuk itu sih gue it's okay gitu. Tapi sekali lagi kita disclaimer ya, bukan membahas rasis tapi ini experience sendiri. Nah, kalau kemarin tuh 2019 tuh ada yang orang teriak monyet gitu. Gue juga udah ngerasain sih sebenarnya. Udah ngerasain sebenarnya dari dulu sampai inget banget waktu ada sih beberapa kali dari sekian banyak. Jadi biasanya gue tuh terima perlakuan dari teman-teman gue tuh kayak bullying secara verbal kan, mereka ngata-ngatain gitu, oh hitam segala macam gitu. Nah fisiknya juga pernah ada beberapa kali tuh kayak pulang sekolah apa pulang les gue lupa juga, gue tuh dilemparin batu sama tetangga gue. Kenapa? I don't know. Kok aneh banget. Jadi kayak gue lewat kemudian dilemparin batu dan gue tuh kalau dikatain gue masih benar-benar kayak tahan gitu, gue nggak mau nangis gitu. Tapi kalau udah fisik sampai rumah gue tuh nangis sama mama gue di rumah gitu. And then my mom just like, is it okay gitu. Mungkin mereka merasa kamu lebih dari mereka gitu, karena orang kadang-kadang membenci ya mungkin kan ada sesuatu di diri kita yang mereka nggak punya gitu kan. Nah dari kecil udah ya, jadi akhirnya dari mungkin dari keluarga sendiri ya memang benar-benar kayak it was okay gitu. Kamu juga bisa menunjukkan bahwa yang a lot of people think that itu adalah kekurangan kamu karena kamu berbeda, itu sebenarnya bisa jadi batu loncatan untuk kamu bersinar di kemudian hari. Itu benar banget. Jadi sebenarnya dari kecil udah ngalamin bullying. Well, we actually have the same experience. Yeah. Tapi mungkin sebabnya beda-beda ya. Kalau gue dibully karena orang nganggepnya gue anak kecil mulu because of my body. Kan gue kecil banget. Yeah. Jadi orang tuh ngerasa apa yang keluar dari mulut gue kayak apa sih, nggak penting. Yeah. Karena siapa sih ini anak kecil satu gitu kan, anak bawang gitu kan, pokoknya apa yang keluar di mulut gue nggak penting aja, nggak bakalan didengerin gitu. Terus I don't know why orang kayak jarang aja mau temenan sama gue, mungkin karena gue kelihatannya kayak anak kecil, terus mereka jadinya stigma anak kecil kan rese, apa tuh nggak dewasa, nggak tahu apa-apa gitu kan, jadinya nggak ditemenin juga. Jadi sebenarnya we have that experience, cuma mungkin beda ya. Iya beda. Kemudian Mbak Itam itu kan waktu kecil kan, jadi sebenarnya kayak dari keluarga gue juga udah menanamkan kalau ya kamu nggak usah denger juga banyak orang bercerita tentang kamu karena kamu berbeda. Enggak, kamu tuh unik banget. Jadi memang nilai-nilai seperti itu yang dari kecil udah ditanamkan sama kedua orang tua aku. Itu penting banget sih, that you're unique gitu. Ya, kalau kamu unik gitu, dan ya mereka mungkin hate kamu menurut kamu tanpa alasan, tapi mereka merasa bahwa mereka tersaingi dengan adanya kamu gitu. Seperti itu, karena I'm totally different dari fisik kan. Nah tapi ada yang unik juga dengan kehidupanku di Manado, karena di sana itu jadi long story short, papaku tuh diangkat sebagai anak angkat dari orang yang benar-benar asli Manado. Okay. Nah dan kita tuh dari kecil karena udah lahir besar di sana, jadi kita benar-benar like ya udah, kita nggak ada hubungan darah apa-apa, tapi hubungan aku, adikku dan keluarga aku tuh udah bener erat banget. Jadi secara emosional tuh udah terikat banget, dan it's such a beautiful thing. Ketika kita fotograf, maksudnya tiap ada hari raya gede-gede dan kita berfoto bersama, kayak kelihatan ya it's so beautiful, like kita berbeda tapi kita bisa hidup berdampingan dan bahkan punya ikatan emosional yang kebanyakan sepupu-sepupu angkatku yang sekarang mungkin nanti mereka nonton ya, mereka kalau ditanya ya
itu saudara aku. Jadi mereka kan kayak kemana-mana ditanya itu Elvi siapa, oh itu saudara aku, kok beda banget. Memang kalau saudara harus beda ya, harus sama gitu. Harus sama ya, itu sepupu aku gitu. Nah jadi kayak dari mungkin lingkungan juga yang membawa dari segi keluarga seperti itu, akhirnya secara positif mental aku juga udah kebentuk untuk selalu kayak gitu. Jadi apapun perlakuan orang ya acceptance-nya jadi lebih tinggi. Iya. Apa stigma yang paling ngeganggu? Stigma yang paling ngeganggu adalah mereka menganggap kita kotor. Why? Ya, I don't know. Kotor sama bodoh, terbelakang, ya something like that. Mungkin karena mereka mikirnya itu kayak misalnya kalau dengar Ambon atau kalau dengar Papua, yang jauh-jauh deh, yang jauh dari Jakarta gitu, itu mereka mikirnya kayak mungkin beda kali ya, nggak kayak Jakarta kali ya. Nyambungin lagi sama ada nih ya, ini nanti akan ditampilin editor tolong, komen netizen ke tiktokers yang tinggal di Papua. Ini aku nggak tahu, aku nemu komen-komen ini di salah satu akun Instagram, nanti bisa kita kredit. Dia komen gini, masa Kak di Papua ada sampo gak? Kak di Papua ada ini gak? Kak di Papua ada... Dan sumpah aku bukan ngetawain Papuanya, tapi aku ngetawain netizen yang nanya itu. Kayak, hello, lo pikir kita lagi hidup di zaman purba? Kayak, maksudnya gini, guys, tolong bagi kalian walaupun kalian bercanda atau jangan-jangan kalian gak bercanda, berarti kalian mungkin pas SD secara polos-polosnya nanya, atau mungkin kalian gak belajar soal sejarah dan atau nggak mengikuti perkembangan sih sebenarnya. Nggak ngikutin perkembangan, berarti itu akun TikToknya nggak tahu buat apaan ya. Kalau nggak ngikutin perkembangan, guys please, apa yang kita katakan itu merepresentasikan diri kita, termasuk apa yang kita tanyakan. If we ask, sorry to say, if we ask dumb questions, it means we're dumb. Ya gak sih? Lo tanya ke orang, Kak di Papua ada sampo gak sih? Bukan ngetawain yang baca, bukan ngetawain Papuanya, tapi ngetawain lu yang nanya, kayak hello kemana aja lu. Guys, please, perkembangan teknologi itu nggak cuma di Jakarta. Please, buat kalian yang nggak pernah gaul atau nggak pernah. Sampai di situ kayak, ini orang-orang hidupnya emang dia pikir Indonesia cuma Jakarta doang. Iya, ada banyak orang yang mikir Indonesia cuma Jakarta, kota-kota besar, Bali. Udah itu aja. Selain kota-kota besar dan Bali, kayaknya nggak ada internet gitu di sana gitu kan. Termasuk di kampungku juga gitu, di kampung halamanku juga gitu, di daerahku Pelau gitu. Guys, internet itu udah tersebar di Sabang sampai Merauke, guys. Udah tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun di beberapa daerah sinyal masih kurang bagus, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengakses informasi yang kalian akses di ibu kota. Iya nggak sih? Iya, benar. Tapi anyway, yang gue rasain juga akhirnya bertahap juga kan dirasain, dan gue merasa kalau dari jejaring pertemanan ya memang gue udah ngerasain di ini. Tapi di kampus, di beberapa di kehidupan kampus ya khususnya, karena I swear to God, di tempat mana dari Sabang sampai Merauke dan nggak ada anak Indonesia Timur yang kuliah di kampus-kampus ternama, pasti ada. Di ujung manapun pasti ada. Yes. Dan itu sebenarnya harus membuka mindset banyak orang ya, yang menjudge kalau kita bodoh. Benar banget. Atau keterbelakang. Enggak. Di semua kampus tuh pasti ada orang timur, mau dia Papua, mau dia Maluku, mau NTB, dan itu sebenarnya menjadi salah satu cara mengintroduce bahwa kenapa kita sampai jauh-jauh dari Papua mengajar pendidikan because we're smart gitu kan. Karena kita tahu kalau kita belajar di situ kita kan lebih maju, dan karena kita tahu juga kita mampu untuk melakukan itu. Gitu kan. Dan ini juga mungkin aku bisa ceritain pengalaman yang dialamin sama opaku kan juga merantau ya dari Ambon gitu ke Jakarta. Mungkin pas dia merantau banyak orang yang ngeraguin dia, kayak ya ampun dari Ambon nih. Dan opaku tuh benar-benar dari nol banget perjuangannya. Kalau dengar perjuangan dia, dulu dia tuh suka bantu-bantu orang yang di warung kopi, tinggalnya di pinggir kereta gitu-gitu. Tapi look at him now gitu. Dia sekarang opaku jadi orang yang terpandang, bisa buka kantor law firm sendiri. Dulu dia kerjanya jaksa, abis itu sekarang dia pengacara. Terus dia bisa nyekolahin anak-anaknya, termasuk papaku sampai anak-anaknya S2. Jadi kayak guys,
gitu. Nggak berarti orang-orang yang merantau dari daerah manapun itu nggak bisa lebih maju dari kita yang udah base in Jakarta gitu, atau yang udah base di kota-kota besar lama gitu. Nggak juga gitu, karena alasan orang ngerantau kan karena mereka tahu capability mereka, kemampuan mereka bisa ngelakuin itu. Kalau mereka punya opportunity, why not? Iya, dan aku seneng banget, aku juga jadinya kemarin karena baru download TikTok ya guys, please follow my TikTok Prilatongan 1915. Ini baru ya, baru. Prilatongan 1915. Akhirnya gara-gara kasus Black Lives Matter, aku jadi ngeliatin kan. Terus aku nemu satu account, dia tiktokers juga dari Papua, dia kayak matahin omongan-omongan orang yang ngatain dia kayak cewek Papua kan jelek, cewek Papua kan kulitnya gelap-gelap. Itu dengan konten TikTok dia yang aku ngeliatnya kayak ih gila keren juga. Lutut hitam itu memang begitu. Kau mau lulur sampai kau putih kayak salju juga tidak bisa. Kita hitamnya itu asli, tidak usah bikin putih. Kita hitam saja, kita cantik, kita manis kok. Komen-komen netizen dia tayangin gitu. Terus habis itu dia di video set dia muncul dengan dia yang kayak hello, emang kulit gue lebih gelap dari lo tapi gue cantik gitu. Jadi kayak I'm pretty gitu. Terus gue kayak look at me, gue bisa dance juga dan segala macam. Dan itu menurut aku cara yang bagus banget untuk mematahkan stigma itu. Kayak I always believe that we prove them wrong with our works, not with our words. Karena kata-kata mau sebanyak apapun kita ngomong, kalau nggak ada actionnya kan nggak ada action, kita nggak mungkin bisa stop stigma dan stereotype ini. Nggak mungkin sampai kapan itu pasti akan ada. Dan stigma atau stereotype di segala macam profesi dan di segala macam ras itu pasti akan ada nanti berpuluh-puluh tahun ke depan. Tapi at least we're not one of them. At least kita bukan orang yang yang melakukan hal itu, bukan orang yang melakukan stereotype itu, bukan orang yang memperlakukan orang berdasarkan penilaian diri sendiri yang sebenarnya di faktanya nggak ditemukan gitu. Kita bukan orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak mentang-mentang kulitnya beda sama kita udah langsung pikir negatif. Yang penting kita bukan orang itu, dan semoga yang nonton ini juga akhirnya sadar. Mungkin kalian sering melakukan hal itu tanpa disadari. Akhirnya kalian jadi sadar, gue kalau ngelihat orang yang beda sama gue agak-agak berpikir negatif. Iya ya, gue insecure gitu. Gue sometimes kayak gini, atau sometimes gue yang beda, gue jadi menutup diri. Dengan menonton ini jadi kalian tahu bahwa you don't need to do that gitu. Kayak kita nggak boleh menjadi orang yang close minded di era modern kayak gini gitu. Dan makanya aku senang banget kita bisa bangun platform Indo-East sama-sama, karena di situ kita mensinergikan orang-orang di Indonesia bagian timur. Karena kan solidaritas kita tinggi banget. Jadi dengan adanya platform itu kita bisa saling kenal, aku bisa ngobrol sama kamu, bikin video kayak gini, nanti juga abis ini mau akan kita live bareng sama Indo-East dan bikin kolaborasi lainnya gitu. Dan akhirnya kita bisa saling mendukung gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh saling berantem karena stigma dan stereotip dan karena perlakuan orang ke kita, tapi harusnya kita tuh legowo tapi membuktikan dengan karya dan kerja kita, kerja keras. Mungkin kita. Kalau semua orang juga aware tentang semboyan ya negara kita, Bineka Tunggal Ika, beda tapi tetap satu. Itu juga yang itu harus diterapkan di sebagian orang, di semua orang. Jadi maksudnya kalian netizen yang komenin di Papua ada sampo gak, ada apa, atau orang Ambon serem-serem, atau orang Medan ngomongnya keras atau apa, guys please, ini udah era modern, ini udah tahun 2020 gitu. Semua orang bisa mengakses internet kapanpun, semua orang mendapatkan hak yang sama, mendapatkan fasilitas yang sama di zaman sekarang. Semua punya kesempatan yang sama dan lingkungan kita udah maksudnya kita selalu gap yang itu menurut gue juga orang masih kuno banget kalau masih ngebawa gap tentang itu ya. Iya, apalagi kita kalau misalnya tinggal di satu lingkungan itu nggak mungkin sama semua orangnya dari Sunda semua, dari Jawa semua, dari mana semua, pasti kan ada yang dari Ambon, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan. Jadi di satu lingkungan tuh sebenarnya udah berbeda. Jadinya kita tuh kan adjust. Kita udah selalu adjust. Masyarakatnya juga sebenarnya udah majemuk, tapi kebanyakan juga di kota-kota besar ya balik lagi ke orang-orang pribadinya ya kan. Balik lagi kalau you masih punya stigma tentang itu, menurut gue juga mungkin kamu adalah salah satu orang yang kurang terdidik ya. Iya. Apalagi yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bercanda, tapi kan itu kesel banget bacanya. Itu kan masalah
masalah ras gitu ya. Yeah. Masalah nggak rasnya tuh banyak banget. Misalnya, sorry banget, orang yang dianggapnya bobotnya kurang ideal, disamain sama sapi lah, Iya. apalah. Itu kan kayak mungkin kalau udah deket ya it was okay kalau lu Iya. menerima itu, tapi untuk kebanyakan orang kita nggak bisa general kalau semua orang bisa menerima itu kan. Iya, dan aku juga dari psikolognya aku dapat masukan juga. Bully bisa itu minum nggak sih? boleh dong, boleh Jangan. dong, boleh dong, minum dong. Jadi bully itu subjektif. Menurut kalian itu bully, belum tentu menurut orang yang dibully itu bully. Ya. Misalnya kayak aku kalau di lingkungan teman-temanku diledekin, ih kecil banget sih lo, itu bukan bully lagi menurut aku karena udah biasa. Iya. Jadi kayak ya udah kalau ada orang yang ngatain gue kecil, itu gue nggak ngerasa dibully, itu anggap aja bercanda. Tapi mungkin untuk orang yang denger, ih temennya sendiri ngebully temennya gitu Iya, kan. Jadi bully itu subjektif gitu. Bisa jadi orang dikatain mirip kebo lu apa, orang yang dibulinya nggak sakit hati. Tapi Kalau orang kayak yang dengar orang lain yang mungkin lewat dan sama keadaannya kan bukan berarti kayak iya, dan jangan sampai tindakan itu dicontoh iya. untuk orang yang tiba-tiba nggak bisa menerima itu Iya, gitu. bener. Misal teman-teman aku dikatain, ya Allah badan lo kayak kebo, kok lu pas kurban nggak ini kan suka digitu-gituin kan, Iya. suka dibecanda-becandain gitu kan gitu. Terus temen aku yang kayak ketawa-ketawa dan dia kayak pede aja sama badannya, bodo Iya. amat badan gue Iya. kayak gini. Tapi kan ada sebagian orang yang sakit hati. Iya, Kayak misalnya gue kalau dikatain kayak gitu gue nangis, gue nggak akan mau makan apa. Iya, kayak Nah gitu. jangan sampai Bahkan ada kan kalau lihat tweet di Twitter nih ya, para yang masih gede Twitter kan biasanya kritis-kritis tuh. Nah kadang-kadang kita ngelihat tweet orang yang benar-benar kayak gue ngebully teman-teman gue buat bercandaan, tahu-tahu dia udah nggak masuk sekolah gitu-gitu. Iya, nah jadi kalian tuh harus gini, jangan menyamakan respon orang jadi kalian menyamaratakan respon orang tuh akan kayak gitu terus. Yang satu dikatain nggak apa-apa, bukan berarti kalian bisa ngatain yang lain Iya. gitu. Jadi maksudnya kayak karena toleransi orang tuh beda-beda Beda-beda. gitu. Mungkin dia nggak apa-apa dikatain atau disamakan sama hewan, tapi belum tentu orang lain iya. Jadi Iya, jangan betul. disamaratakan. Dia nggak apa-apa, kok lu sakit hati sih, lu baperan lu. Iya, Jangan- baperan lu gini-gini. Padahal kan lu nggak bisa memaksakan orang untuk menerima semua apa yang keluar dari Iya. mulut gitu kan. Nggak bisa, lo nggak bisa memaksakan orang bertoleransi dengan apa yang lo keluarkan Iya, dari mulut bener. lo gitu. Jadi itu yang Dan harus itu netizen tahu. gue lihat bahwa mungkin untuk orang-orang kayak kita memang udah menggunakan keadaan seperti itu untuk memotivasi diri kita secara positif. Tapi kebanyakan yang gue lihat gitu setelah gue bincang-bincang dengan teman-teman gue, kadang-kadang perlakuan seperti itu juga mempengaruhi secara mental, akhirnya mereka menutup diri. Itu yang banyak terjadi kan. Dan orang nggak aware juga tentang itu. Gitu. Karena sometimes they just keep silent kan. Iya. Diem bukan berarti mereka baik-baik saja. Iya, karena itu yang aku rasain juga dulu gitu. Gue dikatain, aku diem aja kan, maksudnya nggak pernah ngatain balik juga. Soalnya bingung juga mau ngatain teman-teman gue, cakep-cakep semua gitu kan, Iya. mau ngatain apa nih gue gitu kan. Tapi bukan berarti gue nggak sakit hati gitu. Iya. Dan akhirnya aku pernah yang kayak diet sampai dirawat di rumah sakit. Itu kan mempengaruhi mental Mempengaruhi aku juga. mentalnya. Maksudnya jangan sampai ada banyak orang yang kayak gitu dan akhirnya dia punya potensi untuk maju tertahan. Karena ya Mental state mereka nggak mereka siap nggak siap gitu. juga untuk menghadapi seperti itu. Pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang di luar sana, mungkin yang juga pengen, mungkin lagi ada niat mau merantau ke Jakarta juga, atau punya insecurity within themselves karena their skin color, terus karena stigma-stigma di Indonesia bagian timur. Okay, I want to speak for all my sister and brothers dari Indonesia Timur. Pertama, kita sebenarnya di Indonesia punya kesempatan yang sama, jadi jangan juga menggunakan stigma-stigma orang yang sebenarnya itu nggak penting banget. Jangan sampai hal-hal tersebut akhirnya membuat kalian down dan kalian nggak mau fight for your dreams. Kita semua punya kesempatan yang sama, jadi jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk berkembang. Kalian bisa prove it in everything. Jadi kalian bisa menggunakan talenta-talenta kalian di bidang apapun untuk membuktikan bahwa kita nggak keterbelakangan. Kemudian masalah ras itu, anggap itu sebagai salah satu hal yang unik. Ya. Iya, dan kasus-kasus ras yang terjadi di Indonesia, anggap aja itu sebagai sesuatu yang bisa memotivasi kita semua. Sesuatu bisa memotivasi bahwa di situ juga kita tidak membalas balik kepada orang-orang yang mungkin memang luka itu akan tetap ada. Yes. Karena dari segi sejarah juga kita mungkin udah terluka juga, tapi aku yakin di masa depan juga sebagai generasi-generasi muda yang punya potensi, kita bisa bangkit, bisa ngebangun sama-sama daerah kita masing-masing. Kita juga bisa represent orang-orang timur bahwa
kita bisa. Yes. Kita bisa untuk berada di mana saja, entah di kota besar, kita juga bisa jadi calon-calon orang-orang sukses. Di Indonesia Timur juga mungkin nggak terlalu di-expose juga, udah banyak anak-anak muda yang akhirnya ketika pandemi, tadi juga sebelum kesini juga gue zoom bareng nih, gue zoom bareng sama teman-teman yang tergabung tuh. Jadi ada yang dari Amerika, ada yang di Manokwari, ada yang di Maluku, ada yang di NTT juga, dan mereka tuh sebenarnya sudah memulai movement yang kalau di Jakarta mungkin udah biasa ya, kayak anak muda buka franchise atau anak muda di sana juga udah ada sebenarnya gitu. Ya, jadi nggak ada tuh kayak orang-orang di Indonesia bagian timur nggak maju, itu salah banget. Makanya buat kalian harus banyak-banyak baca. Ya, banyak-banyak itu cari Google informasi. Dipergunakan jangan cuma gosip doang. Cari-cari informasi gitu ya. Dan if you want it, you earn it and you'll get it. Bukannya I want it, I got it secara instan. I want it, I got it. Itu hanya berlaku untuk Ariana Grande. Kalau untuk kita yang biasa-biasa aja, you want it, you earn it, gitu. And you'll get it. Harus siap bayar harga, harus juga mau berproses, karena gue yakin juga semua orang untuk mencapai sesuatu ada prosesnya masing-masing, tapi tidak banyak orang mau take the process. Maunya kan instan. Hello guys, mau Indomie aja lo harus beli di warung, masak dulu di air panas baru jadi gitu. Makanya beli susu ini aja lo harus kocok-kocok dulu, baru dicokin sedotannya baru minum. Gak ada yang instan di dunia ini. Dan kalaupun secara nggak sengaja mendapatkan sesuatu hal itu instan, trust me, nggak akan bertahan lama. Yes, karena sesuatu yang, karena proses itu nggak mungkin mengkhianati hasilnya gitu. Kalau prosesnya panjang pasti akan sustain terus sampai ke depannya. Dan bonus ada lagi nih yang benar-benar ini pesan dari teman-temanku, khususnya anak-anak dari Indonesia Timur, mungkin juga mengedukasi buat teman-teman semua. Jadi kalau untuk isu-isu yang berkembang, mungkin karena kemarin Amerika udah meledak dengan gerakan Black Lives Matter, seharusnya di Indonesia sebenarnya juga udah terjadi, teman-teman. Jadi please open your mind, open your eyes untuk aware tentang hal-hal itu. Jadi kalau misalnya kamu menyuarakan kasus George Floyd, Black Lives Matter, itu juga harus kalian sadar kalau ini sebenarnya terjadi juga di negeri kita sendiri, di negara kita sendiri itu terjadi. Dan jangan sampai Black Lives Matter, tapi secara nggak sadar kamu melakukan itu di negara sendiri. Iya, di negara sendiri. Jangan sampai gitu. Jangan sampai, sebenarnya udah ada beberapa kasus-kasus juga tahun lalu, tapi kita juga nggak bakal ngulik itu. Tapi setidaknya ketika ada, kamu juga nggak cukup untuk speak up diri kamu sendiri, tapi kamu juga harus influence each other ya. Siapapun harus mulai bahwa kita juga harus menghargai perbedaan, kemudian harus menghindari hal-hal yang rasis gitu. Pokoknya gitu-gitu deh. Iya. Pokoknya kita emang nggak bisa mengontrol orang untuk melakukan hal yang benar, tapi at least diri kita udah memulai melakukan hal yang benar. Dan juga speak up. Aku yakin dan percaya kamu juga bisa mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kamu. Thank you banget. Aku termasuk orang yang menandatangani petisi Black Lives Matter untuk George Floyd. Aku tanda tangani petisinya, ikutan donasi juga. Tapi jangan sampai aku kayak gitu nih untuk George Floyd yang asalnya dari luar kan. Tapi jangan sampai aku lupa untuk take care of our home. Jadi aku makanya ingetin, makasih banget buat kalian yang udah Black Lives Matter, karena itu memang harus kita suarakan. Tapi harus imbang. Kita bersuara secara global, tapi lihat juga. Kita bersuara secara global, tapi jangan lupa ini rumah kita sendiri. Udah kita bersuara belum nih gitu. So take care of kalau bersuara secara global itu bagus banget, karena itu juga yang aku lakukan. But don't forget to take care of our home. Itu sebabnya aku mengundang kamu supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dan share perspektif kita soal apa yang terjadi di Indonesia. Karena kebanyakan juga orang-orang yang diundang kan kalau di Indonesia Timur berbunya langsung sedih segala macam. Enggak, gue mau membawa sesuatu warna yang baru. Kalau itu di tahun ini dan ke depan kita adalah talenta-talenta yang bersemangat untuk maju gitu kan. Kita punya value gitu. Tinggal bagaimana dari posisi yang kayak gini bisa menginfluence banyak orang, membuka pola pikir banyak orang tentang stigma-stigma yang berkembang. Yes, look at her. She's beautiful, strong, and confident. This is the real. Gue bakal di-endorse nih. Ini adalah the real representative untuk orang-orang yang kena stigma tersebut. Kena stigma. Gue tuh paling suka banget kalau misalnya di acara-acara nasional ya. Kemudian ada, maksudnya kita kan kalau ras Malaysia tuh
rambutnya Ikal agak keriting. Jadi gue bener-bener kadang-kadang ngedenger kayak ada orang-orang yang nanya kayak hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Itu kayak kadang-kadang gue juga sedih, tapi itu value yang bener-bener maksudnya unik gitu, tapi banyak pada orang dan kayak it's your identity and you have to embrace that because kadang-kadang orang malu mengaku gue Papua gitu, tapi kalau gue dengar kadang-kadang juga nangis, tapi gue bilang iya kenapa ngedengerin lagu itu, apalagi film yang dari almarhum Glenn Fredly, Beta Maluku, itu really inspires banget. Itu juga banget sih. Coba lihat lagi tuh di sepak bola di Indonesia mana yang mendominasi, pasti dari Indonesia Timur. Kalau dari sepak bola belum bisa bersuara, tunggu ya kawan-kawan, mungkin 5-10 tahun ke depan akan ada orang timur yang duduk di RI nomor 1. Amin. The next Barack Obama version Indonesia bisa jadi. Amin ya, kita doakan dan semoga kalian yang nonton. Tapi bukan gue ya. Bukan gue juga guys. Bukan. Tapi gue yakin pasti akan ada 5-10 tahun ke depan akan ada orang-orang hebat dari Indonesia Timur yang akan membuka mata dunia, mata banyak orang Indonesia bahwa this the real us about us. Iya. Semoga konten ini bisa menginspirasi kalian dan netizen-netizen yang nanya-nanya kayak gitu udah nggak ada lagi, musnah. Iya. Terus mungkin nggak secara instan dari video ini, tapi by time mungkin by proses ya kita saling mengencourage, saling mendukung juga. Kayaknya di Miss Indonesia juga kan represent semua ya. Iya, makanya. Dan semoga bisa kayak lumayan agak sadar, iya gue kayak gini, berarti gue termasuk orang yang gini ya. Enggak. Itu kan sebenarnya tujuan kita untuk membangkitkan kesadaran diri mereka juga. Karena kan banyak yang nggak sadar, banyak yang nggak tahu, dan kita juga nggak nyalahin mereka kalau mereka nggak tahu gitu kan. Cuma yang mulai dari sekarang baca, cari informasi yang lengkap dan divalidasi dulu apakah yang beredar itu ya. Dan you must be a smart people. Itu nggak kayak channel sebelumnya. Enggak. You have to be smart untuk memfilter segala informasi kalau itu udah tervalidasi itu kebenaran, dan kemudian harus kita dukung bersama kayak Black Lives Matter gitu kan. Kemarin ada juga muncul yang All Lives Matter. Itu kan dibaca dulu tuh. Jadi harus ini juga edukasi tentang hoax gitu sih. Nah, jadi harus dilihat dulu informasinya mana yang benar-benar valid dan harus diperjuangkan, mana yang enggak, jangan-jangan hoax. Terus udah sosial media tuh udah lebih cepat dari amobah kayaknya. Iya, makanya. Kayak detik ini terjadi, pokoknya detik itu seluruh dunia juga udah tahu. Pokoknya intinya, if you cannot be good, kalau nggak bisa berkata baik, diem. Silent is gold. Iya, kalau nggak bisa berkata baik ya lu jangan berkata jahat. Jadi kalau nggak bisa berkata baik ya lu diem aja gitu. Itu yang paling utama. Oke, bonus untuk ending video ini aku akan sebutin 10 destinasi wisata di Papua yang harus kalian kunjungi. Ini informasinya dari artikel ATW, Aneka Tempat Wisata. Nanti foto-fotonya akan dikasih lihat di video ini, jadi kalian bisa lihat betapa indahnya Indonesia bagian timur. Pertama, Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Gila, bagus banget. Tapi hal-hal dulu ya, karena masih corona. Iya, jangan guys. Ini nanti ya. Jangan pergi dulu. Habis corona baru gitu ya. Terus ini yang paling pengen aku kunjungi. Ini udah cita-cita aku banget, Raja Hidden Ampat. Paradise. Raja Ampat ini kayak surga dunia ya. Jadi paling banget aku pengen kunjungi nanti setelah corona. Lalu ada Danau Sentani. Ini juga danau. Jadi kalau orang view dari atas tuh kelihatan kayak love gitu loh. Oh iya? Tuh buat kalian yang mau ngelamar pasangan ini aku kalian. belum kesana ya. Tapi I using Google Wise. Iya. Kalau ada yang mau ngelamar pacarnya diajak naik helikopter, udah kayak itu 50 Shades of Grey. Diajak naik helikopter terus ngeliat ke bawah ada Allah Will You Marry Me gitu tuh. Terus Danau Paniai, kamu pernah gak kesini? Dengar pernah tapi belum pernah kesana. Bagus banget ya, gila, masih alamnya bagus banget. Terus ada Lembah Baliem. Itu juga terkenal banget. Terkenal banget ya. Terkenal banget. Bagus banget. Terus ada Desa Wisata Sawandarek. Buat kalian yang suka kayak ngelihat desa-desa, terus ngelihat gimana mereka di sana, ada budaya apa aja, itu cocok banget sih ini. Pantai Bosnik. Wow, dari fotonya romantis banget ya. Kayak yang di Amerika nggak sih? Apa ya? Miami Beach. Iya, buat candlelight dinner gitu lucu ya.
Pantai Amai. Wah, ini Pantai Amai juga bagus banget, masih hijau banget guys. Jadi buat kalian yang mau liburan tuh, jadi biar nggak Bali-Bali doang gitu, ke Papua juga banyak gitu. Pulau Rumberpon, bener gak aku spellingnya? Rumberpon. I think so. Ini juga bagus banget buat kalian yang sukanya wisatanya benar-benar alam, pulau, nggak mau perkotaan, bosen kan Jakarta. Lalu ada Tugu MacArthur. Tuh, ini juga bagus banget, instagramable banget buat kalian kalau mau foto-foto di sana. So, itu dia. Itu 10 dari sekian banyak. Itu 10 dari sekian banyak yang ada di Papua. Jadi daripada kalian stick to the untuk stigma-stigma yang kayak gitu, mending kalian lihat betapa bagusnya alam-alam di Indonesia bagian timur. Itu dia bonus untuk video ini. Thank you so much. Makasih Elvi. Yes. Thank you. Ini kayak aku seneng banget loh keluar rumah ke studio bisa ngobrol yang positif, encourage ke orang-orang yang positif karena memang tujuan konten ini yang positif. Iya. Thank you banget ya. Kita nggak bisa salaman karena lagi physical distancing, but Okay. thank you so much buat yang nonton. Jangan lupa teman-teman follow juga Indois Network. Yes, Prilly Indois adalah Network. ambassador kita ya. Jadi jangan cuma follow ininya, Instagramnya Indois Network juga di follow. Di follow, nanti juga bakalan ada live Instagram bareng Prilly juga untuk menyuarakan suara-suara dari Iya, timur, dan ya. buat kalian yang orang timur juga bisa gabung, siapa tahu bisa bersinergi dan bisa bikin Ya, kita project punya bareng. website, search aja di Google Indois Network, Instagram dan Facebook page. Jadi kalian bisa secara digital udahlah. Ini juga represent kalau Indonesia Timur maju man. Yes. Oke guys, see you on the next Bye. video. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan nonton video-video yang lain. Mwah. Bye.